Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu di materi dasar-dasar routing. Jadi, pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Rute ini disebut dengan rute informasi. Rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Berdasarkan pengiriman paket, data routing dapat menjadi routing langsung dan tidak langsung. Jadi routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Jadi router tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contohnya, komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 mengirimkan data komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirimkan terlebih dahulu melalui host dengan alamat 19.2.165.168.1.5. Kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Jenis routing. Yang pertama, routing statis. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan rute yang di routing tabel dari setiap router. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Static routing dibuat secara manual dan masing-masing gateway jenis ini masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Stabil dalam arti kata jarang down. Jaringan tidak stabil yang dipasang static routing dapat membuat kacau seluruh routing. Karena tabel routing yang diberikan oleh gateway tidak benar sehingga paket yang data yang harus tidak bisa diteruskan masih saja dicoba hingga menghabiskan bandwidth. Terlebih menyusahkan lagi apabila network semakin berkembang. Setiap penambahan sebuah router, maka router yang telah ada sebelumnya harus diberikan tabel routing tambahan secara manual. Dan jelas static routing tidak mungkin dipakai untuk jaringan besar karena membutuhkan effort yang besar untuk mengupdate-nya. Kemudian routing default. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table ke router hop berikutnya. Biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Routing dinamis adalah ketika routing protokol yang digunakan untuk menambahkan network dan melakukan update routing tabel pada router dan lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Tapi ia membedakan Anda dalam hal-hal proses di CPU, router, dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Kemudian, protokol routing merupakan aturan yang mempertukarkan informasi routing yang nantinya akan membentuk tabel routing, sedangkan routing adalah aksi pengiriman
paket data yang berdasarkan tabel routing tadi. Jadi semua routing protokol bertujuan mencari route tersingkat untuk mencapai tujuan, dan masing-masing protokol mempunyai cara dan metodenya sendiri-sendiri. Jadi secara garis besar, routing protokol dibagi menjadi interior routing protokol dan exterior routing protokol. Keduanya akan diterangkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Jadi ini adalah jenis protokol kuat yang digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. Jadi jenis RIP ini tipe dikategorikan protokol gateway interior dalam penggunaan algoritma distance vector. Routing vector informasi didefinisikan pada tahun 1988. Ia juga memiliki versi 2 dan saat ini kedua versi sedang digunakan. Secara teknis itu sudah usang dan oleh teknik yang canggih. Yang kedua, Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP adalah Distant IGRP oleh Cisco. Router yang digunakan untuk pertukaran data route dalam suatu sistem independen. Yang ketiganya Open Shortest Path First atau OSPF adalah sebuah protokol routing yang aktif yang digunakan dalam protokol internet. Kemudian jenis Exterior Gateway Protocol atau IGP, protokol routing yang mutlak bagi internet eksterior. Gerbang protokol akan ditetapkan pada tahun 1982 oleh Eric CEGP. Pada awalnya dinyatakan dalam RFC 827 dan dibenarkan dalam RFC 904 di tahun 1984. The Exterior Gateway Protocol tidak seperti protokol jarak dan jalan protokol vektor. Ini adalah topologi seperti pohon. Oke, sekian dan terima kasih. Harap materinya dipelajari. Silahkan dipelajari dengan baik di rumah. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.